kita boleh duduknya agak ke depan juga nggak apa-apa. Oke, suruh banyak di antara kita yang datang ke tempat ini mau memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya, haleluya. Boleh salam kiri kanannya katakan, Tuhan Yesus baik, haleluya. Oke, kalau gitu kita biar agak stretching dikit. Oke, saya boleh mengundang untuk bangkit berdiri. Boleh bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini, Yesus jalan kebenaran. Gak usah malu-malu ya kalau ibadah kedua tuh vibe-nya rasanya rasa anak muda ya. Jadi gak boleh malu-malu, oke? Oke, Yesus jalan kebenaran. Hey! Kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi kita katakan, Yesus jalan kebenaran. Hey! Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Glory haleluya, hey. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, Yesus jalan dan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya, hey. Glory haleluya. Tangannya boleh di atas, boleh sambil melambaikan tangan. Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan glory haleluya, hey. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oke, udah mulai panas belum ya? Coba tos kiri kanan dulu, katakan, di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Salam kiri kanannya boleh, mungkin sampai belakang-belakang juga boleh, sampai belakang-belakang ya. Sama lah kayak gitu ya, udahlah gak apa-apa lah ya. Oke, masih semangat puji Tuhan, amin. Kita mau nyanyi glory, ini kayaknya masih malu-malu. Saya turun dikit deh, biar kalau mau joget bisa bareng-bareng. Oke, kita mau angkat nyanyi, kita mau nyanyi glory, oke? Semuanya gak boleh jaim-jaim ya, ayo Bi. Semuanya harus nyanyi glory. Permata juga jangan malu-malu ya. Hey. Katakan, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi, hey. Glory, glory bagi sang raja. Katakan, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan, katakan, mari serukan, mari serukan, hey, hey, oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus
kita akan merasa bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Coba, boleh ikutin saya ya. Kalau misalnya kita bilang nyanyi glory, boleh? Glory. Ayo coba, bagi Sang semua. Oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Lagi nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita. Siap ya? Siap undangnya? Ayo. Glory, hey, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi, amin. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, katakan mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Boleh kasih tepuk kemuliaan lagi buat Tuhan kita, amin. Boleh silakan duduk. Wah, ini kayaknya saya doang yang keringetan apa enggak nih? Coba dicek di jidatnya udah keringetan belum ya? Ominya. Ini kalau pertua kayaknya karena dari pagi belum mandi ya berarti. Ibadah pagi. Oke, haleluya puji Tuhan. Wah, sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengundang kita semua untuk menenangkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Kaulah ketenangan dalam kehidupan kami Bapa. Ketika kami berdoa, kami percaya Kau tidak hanya tahu tapi Engkau mengerti isi hati kami. Haleluya Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
Kita mau ulangi lagi nih dari awal sekali lagi. Katakan kau Bapa yang mendengar isi hatiku Tuhan. Haleluya. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Katakan tak pernah kau lepaskan kami Tuhan. Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Biarkan musik memuji Tuhan. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Benar Tuhan, kami tenang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah sore hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan sukacita-Mu Bapa, dan terimalah setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan warta jemaat. Shalom, sambutan dan warta jemaat. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Terkhusus untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut dengan kasih, kami persilahkan berdiri. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana perjalanan di hari yang akan datang. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita dengarkan warta jemaat Minggu tanggal 25 Mei 2025. Majelis Rungkun GBKP Tanjung Priuk mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur dan simpatisan yang telah memberikan persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan lainnya untuk pelayanan dan kesaksian gereja GBKP Tanjung Priuk. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Mari kita lihat halaman Warta Jemaat halaman 11, poin 12. Puji Tuhan, pemilihan calon diaken sektor Pademangan telah dilakukan. Yang menjadi calon diaken Pademangan yang pertama Henianta Nurfika Tarigan atau Nande Grace Ginting, yang kedua Persadaan Sembiring atau Bapak Heri Sembiring. Sehubungan dengan pemilihan calon diaken sektor Pademangan pada hari Minggu 1 Juni 2025, untuk itu ibadah kedua kita gabung ke ibadah pertama diadakan jam 9.30, khusus minggu depan ibadah sore kita gabung ke ibadah pagi kedua 9.30 karena pemilihan calon diaken sektor Pademangan. Jadi supaya kita bisa informasikan juga buat teman-teman kita untuk mengikuti pemilihan calon diaken sektor Pademangan. Poin 14, diberitahukan pada jemaat Tuhan bahwa setiap awal bulan kita mengadakan minggu pekabaran Injil, kolekte ekstra untuk dana detasar klasis Pancur Batu. Jadi untuk itu tanggal 1 Juni kita persiapkan kolekte untuk dana detasar klasis Pancur Batu. Selanjutnya kita lihat halaman 15. Halaman 15, jadwal Pekan Kebaktiin Pekan Doa 2025. Jadi Pekan Doa kita mulai tanggal 1 sampai 8 Juni 2025, dimulai pukul 18.30. Jadi kalau di Momo kita lihat ada dress code setiap hari. Jadi nanti diperhatikan dari sesi kebaktian telah mengatur setiap hari ada pergantian dress code biar lebih ramai aja. Poin halaman 17, poin 2, PJJ Jetro. Jadi khusus minggu ini hari Rabu, PJJ Jetro, diharapkan Permata juga hadir. Permata KKR, karena ini per kep-kepan, itu Jetro itu per kep-kepan, jadi setiap pengep-kep nanti dia bikin tempat sendiri. Jadi harapan kita Permata juga hadir ya, sama anak KKR juga ikut aja sekalian gabung di PJJ Jetro. Selanjutnya halaman 23, kebaktian ibadah penghiburan. Sesuai warta jemaat berapa minggu yang lalu, maka akan diadakan kebaktian penghiburan kepada saudara kita keluarga Ray Kembaran Runggun Tugu yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025 jam 18.30 di GBKP Runggun Tanjung Priuk. Diharapkan kita juga jemaat hadir di dalam ibadah penghiburan ini. Selanjutnya halaman 24, hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Ini sebagian tadi pagi sudah kita momokan. Bagi jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini dipersilakan untuk berdiri di tempat. Yang pertama Cindy Aulia Berutarigan, Permata Rizky Erlando Sembiring, Sambioji Adi Perdana Bangun, Melisa Ulisa Bersembiring, yang ulang tahun perkawinan tadi pagi sudah hadir semuanya. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan masuk-masuk kita kerina. Pengantar ibadah. Saudara-saudari, minggu ini adalah minggu Rogate, yang artinya berdoalah. Begitu banyaknya pergumulan hidup yang mendera di dunia ini, terkadang manusia jatuh ke dalam ketakutan, lemah dan khawatir. Benar adanya bahwa manusia tidak mampu melepaskan diri dari berbagai pergumulan hidup. Di dalam doa, Tuhan juga menyatakan bahwa Ia adalah sahabat kita, sehingga ada pengharapan dan kekuatan yang melewati pergumulan hidup. Marilah kita menghadap Tuhan yang menjadi sahabat kita, yang memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan hidup. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita bernyanyi hari yang terbaik.
Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Sebab apa? Sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu Tuhan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Sampai ku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Jemaat yang terkasih, kita mulai ibadah ini. Di dalam nama Allah Bapa yang menjadi alamat doamu, di dalam nama Yesus Kristus yang mengajari kamu berdoa, dan di dalam nama Roh Kudus yang berdoa untuk kamu bersama dengan Roh. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus beserta kamu sekalian. Amin. Dengarlah firman Tuhan, invokasio. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Mazmur 4 ayat 2. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Siapakah aku ini Tuhan? Kita naikkan pujian atas firman-Nya melalui nyanyian Siapakah aku ini Tuhan.
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Katakan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, kita akan masuk ke dalam responsoria kebaikan Allah bagi manusia. Saudara-saudari, Tuhan memberikan dirinya menjadi tempat mencurahkan permohonan. Dia setia untuk mendengarkan segala penyerahan kekhawatiranmu. Dia mengerti isi hatimu. Sekalipun kamu tidak mengerti atas pergumulanmu, Dialah yang membebaskan bangsanya dari tekanan dan ketakutan, dan meneguhkan hati yang lemah menjadi sukacita. Bagimu Tuhan, Engkaulah sandaranku, tempat mencurahkan isi hati, tempat jiwaku berteduh. Benar, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari,
Mari kita rayakan dan nyanyikan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pembacaan firman Tuhan bagian pertama dari Matius 6 ayat 5 sampai 13. Yang bertugas dipersilakan. Pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama kami bacakan bagi kita semua. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sedemikian jauh firman Tuhan yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, mari kita berdoa. Inilah sukacita kami boleh menikmati lawatan Tuhan di hari yang kudus ini. Tuhan yang menguduskan kehidupan kami, terus menikmati kemurahan dan kasih Allah dalam setiap kehidupan kami. Ini persekutuan kami. Pada sore hari ini boleh beribadah bersama-sama. Kami beribadah dengan kesungguhan hati kami, dan kami percaya dalam pujian, penyembahan, dan pengagungan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Iya, Tuhan hadir, dan saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau datang dan pulang diberkati, dan setiap berkat itu kami bawa dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau membuka telinga kami, bersabda ya Allah. Kami rindu firman-Mu. Seperti sungai, seperti rusa yang rindu sungai yang berair. Demikianlah hati kami. Bagi belkih majahenang dangilau simaler, bagem tedah nate kami. Berbicaralah ya Tuhan, urapi hamba-Mu dan berkenanlah. Di dalam Kristus Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka bersama Alkitab kita yang menjadi bahan khotbah di Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Demikian akan kami baca secara tunggal. Mari kita perhatikan bersama-sama. Demikian. Di Mara dan di Elim, Musa memimpin orang Israel berangkat dari Laut Tiberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun. Di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Mereka sampai ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, katanya, "Apa yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan memberi ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan menguji mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu mereka sampai ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu di sana mereka berkemah di tepi air itu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sapa kiri kanan saudara, selamat hari Minggu, puji Tuhan. Tuhan sungguh baik. Di Mesir ada unta, di
kuda ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Pendeta Sastra, senang bertemu dengan saudara. Nggak tading cakep nabe. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur kita untuk ibadah bersama dalam ibadah kedua berbahasa Indonesia dan nuansanya berbeda dan semangat ini menjadi sukacita bagi kita. Ada sukacita? Jawabnya ada pendeta ada. Ada sukacita? Maka dikune ku katakan gari, nguka mulai bahasa Karo. Yang kamu undang ini pendeta sastra tarigan, asli sastra Karo. Jadi enggak sastra Indonesia. Jikalau nanti aku katakan sukacita surgawi kamu tangkap hap. Lalu nanti jikune aku katakan damai di hati, kamu langsung ku pusuh ke hati. Lalu aku bilang bagikan, ku katakan bagikan, katakan dulu dar. Ya. Sukacita surgawi, hap. Kelihatan mana hap guru singa, mana hap sembiring, mana hap tarigan. Ya. Damai di hati. Wah, luar biasa. Bagus perpanna. Maka bagikan dar. Sukacita surgawi. Bagikan. Damai di hati. Bagikan. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu yang dikatakan menjadi minggu berdoa, yang sering disebut dengan nama minggu Rogate. Yang dari kata bahasa Latin rogare, yang artinya meminta dan berharap. Dan minggu ini adalah minggu-minggu setelah Paskah. Orang yang dimenangkan, ya seperti anak yang baru lahir. Orang yang dimenangkan akan bersorak. Orang yang dimenangkan akan selalu bernyanyi. Dan orang yang dimenangkan akan selalu berdoa. Sehingga fokus kita adalah hidup berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mara menjadi tempat pertama di mana bangsa Israel sampai setelah menyeberangi Laut Merah. Dan ketika Israel menyeberangi Laut Merah, itulah sebuah mukjizat. Laut terbelah dua, terbuka. Mereka bisa lewat leluasa. Kemenangan serasa milik bersama. Sukacitanya luar biasa. Tapi sampai di seberang, mereka menghadapi krisis. Mukjizat, krisis. 3 hari mereka di padang gurun. Mereka bisa saja melewatinya, masih punya kekuatan, tenaga. Karena baru keluar dari tanah Mesir. Tapi 3 hari itu akhirnya sampai kepada rasa haus. Mereka butuh minum. Dan mereka mendapatkan air. Tapi itu rasanya pahit. Berarti tidak mendapatkan air. Karena yang ada tidak bisa diminum. Tapi lanjutannya perjalanan dari Mara ke Elim menunjukkan bagaimana Tuhan memberikan berkat dan kebutuhan setelah melewati kesulitan. Setelah menghadapi masalah di Mara, Tuhan menyediakan Elim. Kami ulang. Tuhan menyediakan Elim dengan air dan makanan yang melimpah. Dan Elim ada 12 mata air dan 70 pohon kurma tersedia. Semuanya. Kalau kita melihat dalam bagian ini, jemaat yang dikasihi Tuhan,
Ada sesuatu yang berharga menjadi pelajaran dan perenungan bagi kita. Ketika sebelum mengalami apa yang mereka dapatkan di Elim, ada sesuatu peristiwa yang penting ketika Musa mendengar sungut-sungut Israel. Lalu Musa tidak membalas, tapi Musa berseru. Berseru lebih kepada berdoa. Maka Tuhan menjawab doa dengan menunjukkan sepotong kayu kepadanya. Ada 3 hal yang mau kami sampaikan dalam refleksi dengan apa yang dilakukan Musa. Yang pertama, hidup dengar-dengaran. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Setelah ia mendengar, maka ia melakukan. Ia berseru dan Tuhan menjawab, maka ia melakukan. Yang ketiga, di sanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan, ada peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan menguji mereka taat. Jadi bagian ini menjadi satu hal yang ada 3 yang dilakukan oleh Musa: hidup dengar-dengaran, hidup melakukan, dan hidup taat. Kepahitan mungkin menyengat, tapi saat-saat yang manis itulah yang menyembuhkan luka kita dan membawa kegembiraan. Hidup ini seperti langkah kaki kanan dan kiri. Izinkan kami memberi nama. Langkah kanan ini adalah berkat. Langkah kiri ini adalah masalah. Ketika kita melangkahkan berkat, kita melangkahkan masalah. Ketika kita melangkahkan berkat, ketika kita melangkahkan masalah, kita juga akan melangkahkan berkat. Ketika kita diberkati, kita juga akan menghadapi masalah. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita diberkati. Ada pahit diubah menjadi manis. Kepahitan itu menyengat. Tetapi ketika rasa manis itu akan menyembuhkan luka rasa pahit itu. Artinya tetap yang sama itu sumbernya mara. Tapi Tuhan ubah air yang sama sumbernya itu, yang pahit menjadi manis. Dan ini menjadi renungan bagi kita. Setiap kehidupan kita akan perhadapkan pada masalah-masalah kepahitan hidup. Seperti yang dialami oleh Israel. Dia merasa ketika sudah keluar semuanya tuntunan Allah melalui Musa, itu akan mendatangkan semuanya yang baik. Karena itu yang mereka pikirkan. Tapi awal pun sudah mengalami krisis. Mujizat mereka lewati, tapi krisis juga mereka hadapi. Tapi Tuhan selalu memakai orang yang berkenan baginya. Dan Musa menjadi pemimpin bagi mereka. Mungkin Musa juga tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan sungut-sungut itu. Tapi yang dia lakukan adalah berseru. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini minggu berdoa, berarti berseru. Ada sesuatu yang kadang kita ucapkan dalam kehidupan kita, omongan itu adalah doa. Sahan itu tidak bisa dibenarkan. Doa itu beda dengan omongan. Kalau benar omongan itu doa, kuakap dan ibu tergeluhkan, ngeluh dunia. Adilah kau kap sikap menbandu, misku belaskan, mati rempet niku, mati kam juga tindui. Adi maci Tuhan,
dumpang perkas miningku, langsung omongan itu jadi. Apakah begitu? Doa itu adalah komunikasi spiritual kita dengan Tuhan. Jadi itu yang diajarkan Yesus. Sehingga bukan perkataan-perkataan yang keluar, tapi perkataan yang benar-benar fokusnya, hidupnya, dan semuanya diselesaikan dengan Tuhan. Sentabi, emak kanina, masuk kamu ke kamar nu kunci. Dalamlah nikmati persekutuan. Jadi doa itu bukan hanya bicara yang sering kita ucapkan adalah napas orang percaya, tapi doa adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Sehingga ada sesuatu yang harus kita miliki ketika kita berdoa adalah sikap berdoa. Tenang. Orang yang tenang berdoa akan terasa yang dia doakan itu. Dia boleh nikmati kehidupan doanya. Kadang kita kan terganggu dengan semuanya ada dalam pikiran kita. Semuanya mau kita selesaikan dengan cara kita. Tapi ada sesuatu yang harus kembali. Tenanglah dalam berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdoa yang diajarkan Yesus kepada murid-murid adalah cara membangun relasi dengan Allah sesuai kehendaknya. Berdoa sesuai kehendak Tuhan. Sehingga Yesus mengajarkan berdoalah demikian. Karena apa yang kita doakan, itu semuanya alamatnya kepada Allah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Sehingga pengudusan itu adalah kelayakan kita sebagai anak yang memohon kepadanya. Memohon kepadanya. Baiklah, cara berdoa sudah baik dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tetapi mari kita lebih melihat apa yang kita doakan, itulah yang harus kita kerjakan. Itulah kehendak Tuhan. Apa yang kita doakan, itu yang kita kerjakan. Ada sebuah cerita di daerah PI yang pernah kami dengar, benar atau tidak, ini tidak menjadi sebuah masalah. Ketika di daerah PI yang awal-awal masih 1-2 orang yang menerima berita Injil dalam pelayanan penginjil, yang dulunya penginjil itu pertua diaken, ada juga memang khusus untuk menjadi penginjil, sukarela untuk melayani. Dia mendatangi satu desa yang baru 1 orang yang menjadi temannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Setidaknya mendengarkan kabar baik. Satu kampung itu masih bapak itu. Jadi suatu hari diajari penginjil ini, bapak ini berdoa. Kalau kamu berdoa begini ya, Bapa kami sini surga, Tuhan, dan lanjutnya. Ia dilatih untuk berdoa. 3 hari kunjungan itu selalu topiknya mengajari berdoa. Istrinya masih belum mau, tapi dia dengar. Tapi ketika penginjil itu, ugana ande bas rumahena, aku kari ngajari sa Bapak, aku kari ngatakan sa, aku yang akan menyampaikan apa yang ku dengar. Akhirnya hari keempat penginjil berkata, sebelum nanti kita mulai lagi belajar, adi banci suruh duturanga karir toto ya, kutimai.
sudah mulai terganggu Bapak Andai. Karena dia belum pernah mengajari istrinya. Dia hanya bilang, sudah pertua aku aja ngajari ndaharaku. Baru hari keempat sebelum datang, penginjil itu dia bilang sama istrinya, nggak bagi ini kuman Bapak Andai. Maka kam uga pepekari suruh nangertoto. Aku lang kak kutak lah boleh ngomong toh, kamu saja yang menyelesaikannya, kami aja yang berdoa. Sampailah Bapak itu. Lalu mereka datang bersama-sama duduk. Lalu sebelum kita mulai bercakap-cakap, kita ngomong tentang firman Tuhan. Ya nande, kamu bawa doa. Baru suaminya bilang, marir toto kita. Oh bengkila nih. Langsung kai mau gila nih. Maka pergi Bapak Enda. Laku ajarina Bapak. Hanya aku dengar selalu kamar lajar rahasia pertoto rumah Enda. Oh Bapak nih nah. Jadi di Bapak nakal si lebuh nih. Aku menggur bengkila ku jene. Iya kan? Salah bagi. Salah. Tapi kadang kita tidak tahu alamat doa kita. Walaupun kita sudah lama menjadi orang percaya. Karena doa itu bukan rutinitas yang kita kerjakan bersama-sama dalam persekutuan kita. Tapi itulah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan itu yang Musa lakukan. Ia berseru kepada Tuhan, hubungan pribadinya dengan Allah, yang mendekat dengan Allah, yang menghadirkan segala sesuatu dan berkuasa dalam segala sesuatu, dan dia percaya itu. Dan Allah memberikan sepotong kayu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak tekanan yang kita hadapi, tapi ini menjadi sesuatu yang mengingatkan kita bersama dalam minggu ini. Sehingga kita boleh hidup dengan doa sepenuh hati dan sepenuhnya hanya kepada penyerahan kepada Tuhan. Hanya penyerahan kepada Tuhan. Seakan Kam dan Tuhan saja yang punya bagian dalam doa-doa kita. Sehingga kata sungguh-sungguh berdoa adalah sesuatu yang lahir dari hidup iman kita dan pengharapan kita dan tanda kita mengasihi Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang nyata dalam invokasio. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kembali apapun yang kita alami, seperti Daud, kelegaan hidupnya hanya bermohon kepada Tuhan. Bermohon. Dan hanya kepada Allah yang mencatat, kami ulang. Dan hanya kepada Allah ia percaya. Dan biarlah ini menjadi kekuatan kita seperti Yesus yang sudah mengajarkan hal berdoa. Seperti apa yang dialami bangsa Israel, yang pahit menjadi manis. Semuanya boleh dikerjakan dalam kehidupan kita, ketika kita terus membawa hidup kita, menikmati kemurahan dan kasih Allah. Tetaplah berdoa, karena ada 3 hal yang diajarkan di Tesalonika, yang diajarkan Paulus. Berdoa, bersyukur, dan bergembiralah. Dan ini menjadi hidup kita, sehingga segala perkara boleh kita tanggung hanya dengan bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Dan biarlah firman ini menguatkan saudara dan kita sekalian, sehingga terus kita berdoa dan tetap berdoa dengan sungguh-sungguh, dan kita akan mengalami mukjizat. Walaupun akan mengalami persoalan, tapi kita akan selalu mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Segala hal boleh kami alami dalam hidup kami, ya Tuhan. Tapi kami punya Tuhan dalam kehidupan doa-doa kami. Kami mau hidup dengan kemurahan Tuhan senantiasa, mengalami persekutuan kami dengan Tuhan, dengan doa-doa kami. Sehingga kami sungguh-sungguh berdoa sebagai bagian kami anak-anak Tuhan yang punya Bapa, yang senantiasa mendengarkan doa-doa kami. Kami akan berseru, walau banyak tantangan dan rintangan dalam kehidupan kami, kami percaya ada kuasa yang akan kami alami dalam setiap doa kami. Inilah kehidupan kami ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan, diteguhkanlah kami di dalam pemberitaan firman-Mu. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakukan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama mengucapkan, aku percaya Khalik langit dan bumi, Yesus Kristus, sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, mengumpulkan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang. Orang yang hidup dan yang mati, aku percaya kepada Roh Kudus, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tiba waktunya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman yang menjadi dasar dalam kita memberi persembahan syukur. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 125 ayat 1 sampai 2. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dengan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan.
ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. Haleluya, amin. 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 Kita akan masuk dalam doa. Kita akan berdoa pribadi lepas pribadi. Dan kami akan melanjutkan dalam doa persembahan dan syafaat. Waktunya kita berdoa 1 sampai 2 menit. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ini seruan kami ya Tuhan, dalam doa kami pribadi lepas pribadi. Kerinduan kami mengalami Tuhan dalam kehidupan setiap doa kami. Kadang kami masih memikirkan doa itu seperti yang kami inginkan. Bukan seperti Tuhan inginkan. Sungguh-sungguh berdoa kadang menjadi keterbatasan bagi kami. Ketika kami tidak menghidupi doa itu adalah bagian kami melekat dengan Tuhan. Terus menerus. Dan kami tidak pernah meninggalkan hidup doa kami. Dan biarlah ini menjadi kekuatan kami dalam Minggu Rogate. Bermohon dan berharap semuanya hanya di dalam Tuhan kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk persembahan syukur kami yang telah kami kumpulkan bersama-sama. Kami sungguh percaya semuanya ini datang dari Tuhan. Tuhanlah empunya segala yang ada dalam kehidupan kami. Bagian ini bagian mengucap syukur. Tuhan baik. Biarlah Tuhan mengerjakan kebaikan-kebaikan Tuhan dari pekerjaan, usaha, dan kehidupan setiap keluarga. Biarlah ketika kami mendoakan persembahan ini, kami juga mengalami apa yang Tuhan perkenankan kami miliki dalam kehidupan kami. Kami diberkati. Kami naikkan doa syafaat kami. Kami sepakat bahwa Tuhan yang kami sembah mengatasi langit dan bumi. Dan semuanya karena Tuhanlah pencipta. Kami naikkan doa syafaat kami dan biarlah Tuhan menyatakan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami berdoa kepada pendeta Beru Sinulingga dan Naras Tarigan dan anak yang Tuhan telah karuniakan. Berkati keluarga hamba Tuhan dan biarlah mereka hidup dengan kehidupan yang mengalami semuanya boleh
dinyatakan dalam kehidupan keluarga dan pelayanan, diteguhkan hanya karena Tuhan yang memilih dan memperlengkapi mereka, dan itulah hidup mereka. Kami juga berdoa buat BPMR, biarlah Tuhan yang menuntun hidup bersama, melayani menjadi Aron di Bata. Biarlah Tuhan memberi hikmat bersama-sama juga, sehati sepikir, sehingga memampukan setiap hal boleh kami kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pertua diaken emeritus, biarlah setiap mereka diberkati Tuhan, sehingga mereka boleh melayani dengan kesungguh-sungguhan, dan itulah hidup mereka, dan bertekun dalam doa, sehingga setiap pekerjaan dan pelayanan boleh dikerjakan dengan iman, pengharapan, dan melakukan sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Pengurus kategorial, pengurus PJJ, kiranya Tuhan juga memberkati hidup mereka bersama-sama dengan setiap jemaat Tuhan, boleh mengalami kemurahan kasih Allah dalam setiap kehidupan mereka. Lawatan Tuhan luar biasa, dan itulah yang akan kami alami dalam hidup kami. Kami berdoa buat saudara dan orang tua yang sakit dan pemulihan, Nande Firdaus Purba, Nande Adli Sembiring, Nande Dani Sembiring, Nande Cahaya Guru Kinayan, Nande Deo Surbakti, Bapak Juliando Ginting, Berlian Buru Ginting, Raduken P Bapak Natal Bangun. Kami berdoa buat setiap orang tua, saudara kami, anak kami, berkati mereka dalam masa pemulihan kesehatan. Hanya di dalam kuasa Tuhan. Kami sungguh percaya ada kuasa doa, dan itulah yang akan mereka alami dalam kehidupan pemulihan kesehatan setiap mereka. Sakit menahun orang tua kami kin, Naras Bapak Yakin Ginting, Nande Srinina Sinulaki, Bapak Firdaus Purba, Nande Adel Sembiring, Nande Natalia Bangun. Orang tua kami enda menua bersama Tuhan ibas kegeluhan tetap iya. Dan kami percaya Tuhan semuanya akan menguatkan kehidupan mereka. Dan ini menjadi permohonan kami. Orang tua kami ini diberkati setiap kehidupan sakit penyakit mereka. Daskan kami kerina kegeluhan kami bas karabenenda, dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Diberkatilah setiap kami, anak-anak kami, diberkatilah setiap pekerjaan, diberkatilah setiap pergumulan dan semua hal yang kami rencanakan dalam hidup kami. Kami percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Inilah doa syafaat kami setiap pelayanan yang akan kami tunaikan 1 minggu ini. Biar Tuhan juga menuntun kami bersama-sama melakukannya dalam persekutuan, dalam kesaksian, dan dalam pelayanan. Inilah doa kami naikkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dengarlah. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan diutus dengan tekad Tuhan senantiasa mendengarkan doa kita. Dia mau mendengarkan curahan hati kita. Kepadamu ya Tuhan, kucurahkan isi hatiku, kepadamu aku berserah atas pergumulan hidupku. Kepada orang yang setia, Tuhan tetap menuntun hati dan pikirannya untuk melakukan kebaikan. Ya Tuhan, aku akan tetap setia kepadamu. Engkaulah yang membimbing ketika aku berpikir dan menjalani hidupku. Orang yang bertekun dalam doa, Tuhan memperlengkapinya dengan hikmat untuk menyatakan kebaikan bagi sesama. Ketekunanku dalam doa menjadikan aku jadi berkat bagi sesama. Percayalah akan doamu, karena Tuhan mendengar isi doa
dan permohonanmu, tetaplah berdoa. Kita akan bernyanyi, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus, orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Mampirlah. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan di hadapan tata rahmat. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, katakan Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengarlah doaku. Mari kita ucapkan bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah Namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bertekunlah dalam doa. Tuhan mendengar doamu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai, kita masuk saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ya, untuk kita perwadiakan dan seluruh petugas kebaktian sore ini, kita berfoto bersama dulu ya. Sembah sujud di hati.